Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Saya Tri Gustianto, SD Negeri 2 Gonggong, CGB Angkatan 10, Kabupaten Kebumen. Saya Pipin Damayanti Susana, SD Negeri 1 Demangsari, CGB Angkatan 10, Kabupaten Kebumen. Saya Desi Indriani dari SD Negeri 4 Jatijajar, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Siang Bu Desi. Selamat siang Pak Tri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, sebelum nanti kita melaksanakan kucing, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Nanti saya akan mengamati Bu Desi apakah dalam kucing sudah menggunakan alur tirta. Kemudian bagaimana Bu Desi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana kucing menjawab atau merespon dan menanggapinya. Nanti saya juga akan mengamati saat kucing apakah sudah ada prinsip kucing seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Desi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kucing berlangsung. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Desi? Yang pertama saya akan mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus ya. Ada dua ya Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan terakhir yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Desi peroleh dalam proses kucing kali ini? Indikator yang ingin saya peroleh dari proses coaching ini adalah saya ingin berusaha menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh ya, bagus. Baik Bu Desi, sekarang Bu Desi bisa melaksanakan kucing. Semoga kucing pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Permisi Bu Desi. Bu Mimin monggo. Minta waktunya sebentar bisa? Oh bisa, monggo silakan duduk. Baik Bu. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu Bibi. Mohon maaf sebelumnya, bisa minta waktunya sebentar? Boleh, monggo silakan. Terima kasih Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini kelas saya kurang kondusif Bu. Oh, jadi kelasnya Bu Pipin kurang kondusif ya? Iya Bu, saya ingin sedikit curhat Bu tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Lalu menurut Bu Pipin, apa tujuan dari obrolan ini ya? Saya ingin berbagi pengalaman dengan Bu Desi. Kemudian saya juga ingin menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya alami Bu. Oh begitu, baiklah Bu Pipin. Semoga pembicaraan ini bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah Bu Pipin ya. Amin Bu. Lalu permasalahan apa yang mengganggu pikirannya Bu Pipin? Coba ceritakan. Gimana ya Bu, harus mulai dari mana ya Bu? Saya bingung. Tidak perlu bingung, diungkapkan saja, tidak usah malu-malu. Apa saja yang Bu Pipin rasakan selama ini? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini memang kelas saya itu yang saya rasakan itu apa ya Bu, awalnya di kelas itu kok
sepertinya banyak yang kurang kayak gitu Bu, maksudnya kurang menghargai saya, dan ketika saya menjelaskan banyak anak-anak yang bicara sendiri Bu. Oh begitu. Jadi kompetensi pengelolaan kelasnya kurang ya Bu? Iya begitu Bu. Apa yang menyebabkan Bu Pipin berpikiran seperti itu? Jadi begini Bu, saya merasa jika saya masuk kelas dan melakukan pembelajaran seperti biasanya, ada beberapa murid yang asik sendiri, ngobrol sendiri, kemudian ada yang tidak fokus, mengabaikan seperti itu Bu. Oh iya, saya mengerti. Ada beberapa anak yang belum bisa fokus saat pembelajaran ya Bu Pipin? Iya Bu. Apakah Bu Pipin sudah pernah mencoba mengatasi hal tersebut? Sudah Bu, saya sudah sempat mengingatkan beberapa murid tersebut. Saya pun pernah melakukan pendampingan secara individu terhadap murid itu, namun belum berhasil juga Bu. Begitu, belum berhasil ya? Iya Bu. Lalu indikator keberhasilan seperti apa yang Bu Pipin maksud? Indikator keberhasilan yang saya maksud tentunya murid-murid saya dapat fokus, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran yang sedang saya lakukan Bu. Gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu Bu Pipin sudah mencapai keberhasilan berapa ya? Saya rasa masih di angka 7 Bu, dan masih perlu banyak peningkatan. Ditingkatkan lagi ya? Iya. Kira-kira sampai angka berapa ya Bu Pipin? Setidaknya angka 9 Bu. Wah, bagus sekali sampai angka 9. Lalu apa yang akan Bu Pipin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama mungkin saya akan belajar meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oh, bagus sekali Bu Pipin. Apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Sepertinya yang saya butuhkan itu strategi ya Bu. Wah, bagus sekali. Lalu strategi yang seperti apa yang cocok dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Pipin alami? Kira-kira apa ya Bu yang cocok? Apakah saya itu merasa tidak tertarik apa ya Bu dalam saya pembelajarannya itu kurang menarik apa ya Bu? Jadi masih main-main sendiri, anak-anak mengobrol sendiri. Mungkin saya itu perlu menggunakan metode dan media yang lebih menarik. Mungkin seperti itu kayaknya Bu. Ya, bisa dicoba. Itu mungkin salah satu alternatif dari solusi yang tadi yang dimaksud oleh Bu Pipin ya. Kira-kira ada solusi lain tidak? Sepertinya masih ada Bu. Misalnya ya Bu, kita ajak anak tersebut untuk berpartisipasi aktif, kemudian dalam pembelajaran biar anak itu aktif. Kalau itu kira-kira gimana Bu solusinya? Bisa Itu jadi bagus. solusi nggak Bu? Itu bagus sekali, itu termasuk alternatif solusi. Lalu bagaimana komitmennya Bu Pipin atas tindak lanjut yang akan dilakukan dari beberapa alternatif permasalahan solusi tadi? Saya berkomitmen dan akan melakukan semua alternatif itu Bu, agar kelas bisa kondusif dalam pembelajaran, bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Pipin. Saya sangat mendukung Bu Pipin. Semoga semua berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Desi. Baiklah. Lalu kapan Bu Pipin akan melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira ini kan hari Sabtu ya Bu, jadi mungkin minggu depan saya akan mulai melaksanakan solusi-solusi yang tadi Bu. Oke, lebih cepat berarti lebih baik ya Bu Iya, Bu. Pipin. Jika Bu Pipin sudah melaksanakan, bisakah kita ngobrol lagi? Insya Allah bisa Bu. Nanti saya akan menghubungi Ibu jika saya sudah melaksanakan Bu.
khususnya Iya, ya. iya. Itu cepat teratasi ya Bu Ya, Pipin. terima kasih sekali Bu Desi atas waktunya. Terima kasih sekali, saya merasa lega sudah bercerita dengan Bu Desi. Semoga saya nanti dalam membuat rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu. Amin. Saya selalu mendukung Bu Pipin dan Terima terus kasih mendoakan sekali. Bu Pipin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mohon izin undur diri ya Bu. Wah, tadi obrolannya sangat menarik ya Bu Desi. Terlihat tadi Bu Pipin meminta waktu kepada Bu Desi untuk menyelesaikan masalahnya, dan tadi setelah melakukan diskusi itu Bu Pipin merasa bilang langsung udah merasa lega karena bisa menemukan solusi yang dihadapi berkat sharing-sharingan yang tadi dilakukan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Desi. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator tercapaian proses coaching yang diinginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalahnya, sehingga masalahnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah terlaksana dengan baik karena sudah melaksanakan sesuai alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching tadi? Yang saya lakukan dengan cara ingin memahami proses tirta dalam melakukan coaching supaya bisa lebih baik lagi. Sampai semoga kesempatan coaching ini bisa dilakukan lagi sehingga mendapat solusi-solusi yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena dengan coaching ini kita dapat belajar untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf apabila saya selaku observer ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.